Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dokter. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisa Najarian, NRP 1920. Izin untuk menjelaskan tentang tugas asistensi lab activity block endokrin 2022, di mana saya mendapat kasus 9, yaitu kasus terkait pankreas. Oke, jadi di sini ada sebuah kasus di mana kasus ini menceritakan tentang pasien anak perempuan berusia 12 tahun datang dengan keluhan kelelahan, penurunan berat badan, polidipsi, poliuria, muntah-muntah, dan lemas. Dari sini yang akan saya highlight adalah adanya polidipsi, poliuria, dan di mana kedua hal ini bisa mengindikasikan adanya adanya keluhan yang mengarah ke diabetes mellitus. Lalu keluhan kelelahan, penurunan berat badan, muntah-muntah dan lemas juga bisa menjadi pendukung, apalagi jika pada pasien ini ada sudah terjadi komplikasi. Lalu dilakukan pemeriksaan fisik, di sini didapatkan blood pressure-nya 90/55 mm air raksa, di mana di sini terjadi penurunan tekanan darah yang begitu drastis, di mana di sini kita bisa mencurigai pada pasien ini ada shock karena tekanan darahnya yang lemah. Lalu pulsasinya 110 kali per menit dengan akral dingin dan pernapasan kusmal, di mana terjadi akral dingin ini bisa disebabkan oleh perfusi yang tidak adekuat ke bagian-bagian distal tubuh yang diakibatkan oleh, bisa jadi karena pada keadaan diabetes itu viskositas darah yang meningkat dan menyebabkan aliran darah ini sulit, tidak lancar. Lalu pernapasan kusmol ini dilakukan sebagai kompensasi karena tubuh ini membutuhkan lebih banyak oksigen. Lalu dilakukan pemeriksaan laboratorium, didapatkan urin glukos 4, positif 4. Di sini untuk normalnya sendiri itu tidak ada glukos pada urin. Nah, di sini mengindikasikan bahwa pasien ini memang menderita diabetes. Lalu didapatkan urin keton, itu hasilnya 3, positif 3. Di sini menandakan sudah ada terjadinya ketogenesis pada tubuh pasien, biasanya terjadi pada pasien-pasien diabetes yang tidak ditangani, dan menandakan bahwa pasien ini sudah mengarah ke komplikasi KAD atau ketoacidosis diabetes. Lalu plasma glukosnya ini 600 mg per desiliter. Nah, di sini juga terjadi peningkatan yang mengindikasikan bahwa pasien ini memang menderita diabetes. Lalu untuk sodiumnya 130 mili ekuivalen per liter dan potasiumnya 5,8 mili ekuivalen per liter. Lalu bikarbonatnya 8 mili ekuivalen per liter, lalu pH-nya 7,25, PCO2 28 mmHg, dan blood urea nitrogennya 35 mg per desiliter. Nah, di sini terjadi penurunan pada kadar bikarbonat dan CO2 pasien, serta pH-nya juga menurun. Nah, ini menandakan bahwa pasien ini terjadi asidosis metabolik. Lalu setelah itu didiagnosis pasien ini menderita acute diabetes mellitus, lalu ditata laksana insulin terapi 2 kali per hari. Nah, karena di sini pasien ini didiagnosis dengan diabetes mellitus, maka saya akan membahas sedikit simptoms yang terkait pada kasus ini, di mana pada pasien sendiri di sini pasien menderita adanya kelelahan, terus poliuria atau urinasi yang sering, polidipsi, yaitu pasien merasa haus terus-menerus. Lalu pada pasien juga ada penurunan berat badan dan neuropati. Nah, lalu di sini ada patofisiologi dari
diabetes itu sendiri, lebih tepatnya bagaimana diabetes ini bisa mengakibatkan diabetik ketoasidosis. Nah, uh, ini dimulai dari hiperglikemia yang mana nanti akan berhubungan ke uh, kegagalan fungsi ginjal untuk menyaring urin dengan benar yang menyebabkan urinnya ini pasien ini kehilangan banyak elektrolit. Nah, ini bisa mengarah ke asidosis. Selain itu, karena pasien ini juga terjadi diabetes, di mana ketika pada kondisi diabetes akan terjadi peningkatan uh, metabolisme free fatty acid di liver yang hasilnya itu berupa badan keton. Badan keton ini sendiri kalau misalnya jumlahnya banyak pada darah itu bisa menyebabkan penurunan alkali. Jadi darah pasien ini jadinya asam. Nah, itu bisa hal-hal itu bisa menyebabkan pasien ini terjadi asidosis. Lalu kasus dilanjutkan di mana 25 tahun kemudian di usia 37 pasien datang dengan keluhan acute substernal chest pain yang menjalar ke leher dan lengan kiri. Nyerinya ini bertahan selama 35 menit dengan mual dan berkeringat. Nah, ini lalu dilakukan pemeriksaan serum marker yang menunjukkan myocardial injury pada pasien, di mana CKMB-nya ini ditemukan 25 mg per mililiter, CK-nya ini 500, troponin I-nya ini 9,4, lalu hasil EKG-nya ini menunjukkan bahwa pasien ini terjadi myocardial infarction dengan ST segment changes dan key waves. Nah, setelah 7 hari dirawat, pasien diminta untuk melanjutkan terapi insulin. Dan di sini terjadi myocardial infarction yang terjadi pada pasien ini bisa jadi dikarenakan komplikasi dari diabetes itu sendiri. Nah, di sini pada pemeriksaan makroskopik pembuluh darahnya itu didapatkan adanya plak dengan ulcerasi dan trombosis pada aorta. Nah, ini biasanya sangat sering terjadi di diabetes yang kronis. Nah, di mana pasien ini sendiri sudah berpuluh-puluh tahun mengalami diabetes. Nah, bagaimana diabetes dan myocardial infarction itu bisa terjadi? Nah, ini bisa jadi diabetes ini kan bisa pada pasien diabetes ini terjadi hiperglikemi, insulin resistance, dan hiperinsulinemia. Nah, hal ini bisa menyebabkan inflamasi pada endotel di penderitanya. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan pada arteri koronernya dan bisa menyebabkan iskemi kardiomiopati. Nah, pada pasien ini belum terjadi sampai ke heart failure untuknya. Lalu setelah itu kasus dilanjutkan lagi 2 tahun kemudian pasien ini datang kembali dengan generalized edema. Pada pemeriksaan fisik tidak didapatkan bukti klinis terkait cardiac failure. Berarti keluhan pasien yang sebelumnya itu belum sampai menyebabkan pasien ini terjadi gagal jantung. Untuk pemeriksaan neurologis didapatkan muscle weakness, kehilangan sensasi pada kedua ekstremitas, lalu pemeriksaan oftalmologi adanya bilateral visual impairment, microaneurysm di pembuluh-pembuluh retina, dan palpasi perifer teraba. Untuk pemeriksaan lab, peningkatan pada blood urea nitrogen dan serum kreatinin yang menandakan gagal ginjal. Lalu pemeriksaan urin ditemukan glukosa positif 2 dengan proteinuria yang masif. Nah, hal-hal ini hal ini bisa disebabkan oleh bisa berasal dari diabetes yang derita pasien bertahun-tahun. Nah, seperti adanya neuropati yang merupakan efek dari peningkatan metabolisme glukosa melalui polyol pathway yang mengubah glukosa menjadi sorbitol, yang juga hasil sampingannya itu adalah
ROS. Nah, ROS ini kalau misalnya menumpuk pada tubuh, itu bisa menyebabkan gangguan pada saraf-saraf perifer dan akan berujung ke neuropati. Lalu bilateral visual impairment ini juga bisa disebabkan oleh komplikasi dari diabetes itu sendiri. Peningkatan BUN dan serum kreatinin, nah ini juga menandakan adanya gangguan pada ginjal dan yang mana bisa berasal dari gangguan di pembuluh darah akibat dari peningkatan kadar gula di darah pasien. Lalu adanya glukosa dan proteinuria masif juga berhubungan dengan keadaan ginjal pasien yang tidak mampu menyaring darah dengan benar. Nah, secara makroskopik ini ada gambaran optik disk pada pasien-pasien diabetik retinopati. Pada pasien diabetik retinopati itu adanya edema di sekitar makula avaskular makula pasien. Lalu terjadi juga neovaskularisasi atau penumbuhan pembuluh-pembuluh darah baru dan adanya hemorrhagic foci atau tempat-tempat yang terjadi adanya perdarahan. Nah, lalu di sini ada gambaran dari diabetic nephropathy yang juga terjadi pada pasien di mana pada ginjal-ginjal orang penderita diabetic nephropathy biasanya ada gangguan vaskular yang mengganggu yang kemudian akan mempengaruhi pembuluh-pembuluh darah besar, lalu kapiler glomerular pada ginjal pasien. Juga ini hal-hal itu juga bisa meningkatkan predisposisi terjadinya infeksi. Lalu biasanya juga pada ginjal penderita diabetik nefropati itu ada glomerulosklerosis, adanya granular di permukaan kortikal ginjal pasien yang kemudian bisa menyebabkan yang berasal dari penghancuran atau scarring dari glomerular yang ada pada ginjal pasien. Lalu kalau tadi gambaran makroskopiknya, di sini diperbesar. Untuk gambaran mikroskopiknya di sini ada gambaran-gambaran terjadinya hyalinisasi pada glomerulus, terus adanya fibrosis pada interstisial, dan ada penebalan dinding pembuluh darah. Lalu pada glomerulusnya itu juga bisa terjadi pergantian sel, jadi sel-selnya itu karena adanya destruksi, jadi dia akan diganti dengan jaringan-jaringan luka. Makanya pada glomerulusnya ini akan terlihat seperti aselular dan terhyalinisasi. Ini gambaran lebih jelasnya lagi pada glomerular. Itu bisa terjadi nodular glomerulosklerosis. Itu biasa merupakan karakteristik dari penderita diabetik nefropati. Di sini adanya pink staining material itu berasal dari adanya penumpukan dari amyloid. Nah, di sini terlihat lebih jelas. Nah, lalu di sini ada gambaran mikroskopik dari pankreas. Untuk pankreas sendiri, kenapa dibahas? Ya, karena pada penderita diabetes itu kan ada gangguan pada insulin, di mana organ penghasil insulin itu sendiri adalah pankreas kan, makanya di sini disertakan juga gambaran mikroskopik dari sel-sel pankreasnya. Di sini ada untuk sel-sel
pankreatik asinusnya itu masih normal, tapi ada terjadi perubahan pada pulau-pulau Langerhansnya. Nah, di sini pulau-pulau Langerhansnya untuk sekitarnya itu sel-selnya masih normal, cuma di bagian sentralnya itu ada penumpukan substansi yang berwarna pink ini yang merupakan deposit dari amiloid. Nah, ini biasanya terlihat pada penderita diabetes. Baik, sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.